Antisipasi bencana, Polres Minut siagakan 300 personil. Dua korban hilang saat main jet ski ditemukan meninggal dunia. Warga di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara mulai menerima bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi, Kamis 6 November 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Anastasia Mewoh, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi yang pertama, Saudara. Kapolres Minahasa Utara AKBP Aulia Jabar pada Rabu sore memimpin langsung apel siaga bencana 2025. Apel ini digelar untuk mengantisipasi bencana alam. Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam di penghujung tahun, Polres Minahasa Utara bersama petugas gabungan menggelar apel kesiapan tanggap darurat bencana alam yang dipusatkan di lapangan Mako Polres Minut Rabu sore. Apel dipimpin langsung oleh Kapolres Minahasa Utara AKBP Aulia Jabar dan diikuti ratusan personel gabungan. Apel tersebut menjadi langkah awal dalam menghadapi potensi cuaca ekstrim di akhir tahun yang beresiko menimbulkan banjir, tanah longsor maupun angin kencang di sejumlah wilayah yang rawan. Usai pelaksanaan apel, Kapolres bersama petugas gabungan melakukan pengecekan peralatan tanggap bencana untuk memastikan seluruh perlengkapan siap digunakan ketika dibutuhkan. Ya, jadi khususnya untuk di wilayah hukum Minahasa Utara, tentunya kita melakukan kesiapsiagaan untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat dan antisipasi adanya bencana alam di wilayah Minahasa Utara. Ini merupakan salah satu kegiatan agenda yang sudah biasa dilakukan, dan tentunya juga kita melihat situasi saat ini di akhir tahun ini cuaca cukup ekstrim, makanya kita perlu kesiapan daripada personil dan berkolaborasi bersama TNI dan pemerintah daerah untuk tanggap menangani bencana alam. Total 300 personel diterjunkan dalam kegiatan kesiapsiagaan ini, terdiri dari gabungan Polri, TNI, Basarnas, dan instansi pemerintah daerah. Jimmy Dapar, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Kita ke informasi yang lain, Saudara. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia baru-baru melakukan pertemuan dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara membahas status kewarganegaraan warga keturunan Sangir Filipina yang ada di Sulawesi Utara. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terkait penyelesaian persoalan keberadaan para warga negara asing asal Filipina di Sulawesi Utara. Hal ini ditunjukkan dengan memberikan perintah langsung kepada kementerian terkait untuk terlibat langsung dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Hal ini disampaikan Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Keimigrasian Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Agato Simamora saat melakukan pertemuan dengan pemerintah Provinsi Sulut. Penanganan permasalahan warga keturunan Filipina ini adalah terkait legalitas terhadap keberadaan dan kegiatan serta status kewarganegaraannya. Menurutnya, persoalan ini bukan fenomena baru. Keturunan Filipina yang berdiam di Sulut menghadapi kesulitan untuk legal secara administrasi, sebuah kondisi yang juga dialami oleh keturunan Indonesia di Filipina. Membentuk suatu instrumen baru di bidang administrasi. Bagaimana kita melakukan legalitas terhadap warga keturunan Indonesia maupun warga keturunan Filipina di Sulawesi Utara. Perkembangan yang kami laporkan adalah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan saat ini sedang menggodok suatu keputusan Menteri Hukum, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya pemberian izin tinggal khusus terhadap warga keturunan
Filipina di Sulawesi Utara. Dirinya juga mengungkapkan langkah-langkah yang sedang diupayakan adalah penerbitan regulasi administrasi baru yang mengatur pemberian izin tinggal bagi warga keturunan Filipina di Sulut. Data menunjukkan ada sekitar 600 warga keturunan Filipina yang teridentifikasi di Sulut. 237 orang diantaranya telah diverifikasi dan diakui sebagai warga negara Filipina. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Kejaksaan Negeri Minahasa Utara menahan mantan pejabat hukum tua Desa Kimabajo, Kabupaten Minahasa Utara, yang diduga melakukan penyalahgunaan dana desa dengan nominal kerugian negara sebesar 1 miliar rupiah. Setelah menjalani pemeriksaan intensif selama beberapa jam, tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Minut pada Senin kemarin melakukan penahanan kepada mantan pejabat hukum tua Desa Kimabajo berinisial AA. Tersangka diduga melakukan penyalahgunaan dana desa dengan nominal kerugian mencapai 1 miliar rupiah. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Minahasa Utara menjelaskan, penetapan dan penahanan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan minimal 2 alat bukti yang cukup terkait penyalahgunaan dana desa tahun 2019. Tersangka diduga kuat telah melakukan penyalahgunaan dana desa lebih dari 1 miliar rupiah dan penggunaannya tidak sesuai ketentuan serta tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penghitungan hasil audit investigatif dari APIP terdapat dugaan kerugian negara sekira 1 miliar lebih, itu yang berasal dari sumber anggaran dana desa dan di tahun 2019. Jadi kerugian itu timbul karena pada tahun 2019 yang bersangkutan selaku pejabat hukum tua telah mencairkan seluruh anggaran dana desa tahun itu sekitar 1 miliar. Namun yang bersangkutan tanpa melibatkan perangkat desa lain tidak melaksanakan pertanggungjawaban seluruhnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Namun nilai pastinya nanti tentunya akan kita sampaikan di saat penyidikan dan persidangan nanti. Tersangka AA yang saat ini sebagai ASN di Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara dikenakan pasal 2 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman paling rendah 4 tahun dan paling tinggi 20 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Saudara, tim pembina Samsat Sulawesi Utara bersama Badan Pendapatan Daerah Kota Manado melaksanakan operasi kepatuhan pajak kendaraan bermotor yang dipusatkan di Jalan Pierre Tendean, Kota Manado, Selasa siang. Hari pertama gelaran operasi kepatuhan pajak kendaraan bermotor, sebanyak 97 kendaraan terjaring oleh tim pembina Samsat Sulawesi Utara di Jalan Pierre Tendean, Manado. Setelah teridentifikasi oleh petugas, satu persatu pengendara dan mobil yang dikemudikan diarahkan ke sebuah titik untuk dilakukan pendataan. Para pengemudi kendaraan ini pun langsung diberikan edukasi dan sosialisasi terkait program keringanan pajak yang diberikan oleh pemerintah daerah melalui Badan Pendapatan Daerah Sulut. Para pengendara mobil ini pun sebagian besar mengaku memilih untuk memanfaatkan program keringanan pajak karena program ini dinilai mengurangi biaya tunggakan pajak kendaraan. Sulawesi Utara bekerja sama sinergitas dengan pemerintah Kota Manado, khususnya Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, melakukan operasi pemeriksaan pajak kendaraan bermotor di Boulevard di Taman God Bless. Jadi kami secara komunikatif dan secara humanis memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membayar pajak tepat waktunya dan memberikan kesempatan masyarakat untuk memanfaatkan keringanan yang diberikan oleh Pak Gubernur Sulawesi Utara Bapak YSK untuk keringanan sukacita Natal. Jadi yang terjaring hari ini dari jam 9 sampai jam 11.30 itu ada 97 kendaraan bermotor. Melalui operasi kepatuhan PKB, pemerintah berharap warga dapat tergugah untuk membangun semangat kepatuhan membayar pajak. Operasi sadar pajak terlebih khusus untuk polisi sendiri melakukan pendampingan dalam rangka kegiatan operasi sadar pajak. Ada juga dari tim kepolisian dari Satlantas Polresta Manado. Di kegiatan operasi ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi sekaligus pajak
dalam rangka bulan ini ada pengurangan untuk pajak sendiri. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi 2 korban hilang saat main jet ski ditemukan meninggal dunia akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. 2 warga yang bermain jet ski yang hilang dihempas gelombang berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kedua korban ditemukan tim SAR gabungan di kedalaman 20 meter perairan Teluk Manado. Setelah melakukan penyelaman dengan radius 60 meter dari titik awal kejadian, tim SAR gabungan berhasil menemukan 2 warga yang hilang yang dihempas gelombang saat bermain jet ski. 2 korban yakni Ridwan Tola 25 tahun dan Wandi Haikal 19 tahun ditemukan di kedalaman 20 meter dalam kondisi meninggal dunia. Untuk penemuan korban yang kedua itu dilaksanakan oleh tim penyelam sorti kedua ya. Jadi sorti pertama melakukan penyelaman sudah menemukan korban yang pertama, terus yang kedua ini ditemukan pada pukul 11.40 ya, dengan jarak sekitar 30 meter dari korban pertama. Itu dengan kedalaman masih sama sekitar 20 meter. Terkait dengan adanya insiden ini, pihak Ditpol Airut Polda Sulawesi Utara telah melakukan penyelidikan. Kami dari Direktorat Polda Sulut sudah melakukan penyelidikan dari tim lidik Ditpol Airut Polda Sulut untuk penanganannya. Sudah pemeriksaan saksi-saksi, Pak? Dalam penyelidikan sudah diturunkan tim lidik. Pak, jumlah personil yang diturunkan dari hari ini? Untuk Polair dan Brimob itu masing-masing dari Polair 15 personil ditambah dengan tim selam ada 7 orang. Sebelumnya kedua korban bersama temannya bermain jet ski di perairan Megamas Manado dengan kondisi laut bergelombang serta ketiganya tidak mengenakan pelampung. Tidak disangka jet ski yang mereka tumpangi terbalik dihantam gelombang. 1 penumpang berhasil selamat. Kini kedua korban yang meninggal dunia langsung dievakuasi ke dermaga Manado Bay dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan identifikasi. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, seorang anak perempuan yang masih di bawah umur membuat heboh warga di Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Anak ini ditemukan dalam kondisi kaki terikat tali dan kayu sebelum akhirnya diantar warga ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mobagu untuk mendapatkan pertolongan. Dengan kondisi lemah, dengan kaki terikat tali dan kayu, petugas damkar serta Satpol PP Kota Mobagu membawa anak tersebut ke Mapolres Kota Mobagu untuk mendapatkan pendampingan dan pemeriksaan. Di kantor polisi, petugas juga langsung berusaha melepaskan tali dan kayu yang terikat di kaki, serta memberikan makan anak tersebut karena mengeluh lapar. Anak yang masih di bawah umur ini diantar warga ke kantor Satpol PP Kota Mobagu setelah ditemukan dalam kondisi kaki terikat kuat menggunakan tali dan potongan kayu. Dari hasil pemeriksaan unit PPA Polres Kota Mobagu bersama UPTD, PPA, dan Dinas Sosial, terungkap bahwa anak perempuan ini penyandang disabilitas intelektual yang sengaja diikat oleh kakeknya sendiri. Sang kakek nekat melakukan tindakan tersebut karena cucunya sering meninggalkan rumah dan pergi ke pasar untuk mencari orang tuanya. Kini anak tersebut telah dipertemukan dan diserahkan kepada kedua orang tuanya di Provinsi Gorontalo karena anak tersebut sejauh ini hanya tinggal bersama kakek dan neneknya yang sudah tua. Anak ini diikat oleh kakek dan neneknya karena anak ini ditinggalkan di rumah kakek dan neneknya. Kakeknya sudah sangat tua, berumur 86 tahun, dan anak ini sering melarikan diri pergi ke pasar karena anak ini berpikir bahwa ibunya masih berada di pasar, mencari ibunya di pasar. Menurut keterangan nenek dari anak ini diikat pagi dan sudah melarikan diri di saat siang. Jadi diikat menurut pemahaman nenek dan kakeknya ini biar tidak lari karena menjaga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena anak ini penyandang disabilitas intelektual dan juga anak perempuan, takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Namun kami juga telah mengedukasi dengan dinas terkait dan lurah bahwa apa yang dilakukan oleh kakek dan neneknya ini adalah sesuatu yang tidak benar.
Kasus ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar kejadian serupa tidak terulang kembali, terutama pada anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan, kasih sayang dan rasa aman dari orang-orang terdekatnya. Rakman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Saudara, seorang ibu dari Kelurahan Iman di Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara marah-marah di depan ruang klinik bedah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mobagu. Ia kecewa karena anaknya yang menjadi korban kecelakaan tidak mendapatkan pelayanan medis dari dokter bedah rumah sakit. Orang ini ada sampai di rumah sakit jam. Peristiwa ini terjadi pada Senin pagi pukul 10.30 WITA. Sambil mengambil gambar kondisi ruangan yang kosong tidak ada pelayanan, seorang ibu asal Kelurahan Iman di Kecamatan Dumoga meluapkan emosinya di depan ruangan klinik tersebut. Kekecewaan sang ibu terjadi karena anaknya yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas beberapa waktu lalu tidak mendapatkan pelayanan medis. Padahal pasien sudah datang ke rumah sakit sebelum pukul 9 pagi untuk mengambil nomor antrian agar bisa melakukan kontrol lanjutan setelah dirawat selama 4 hari di RSUD Kota Mobagu. Namun karena dokter bedah tidak berada di tempat, pelayanan medis tidak bisa dilakukan. Merasa kecewa dan tidak mendapatkan kepastian pelayanan, sang ibu akhirnya membawa pulang anaknya ke rumah dengan kursi roda. Sekian lama kita berantri sampai jam 10 lewat, so kita pe nomor antrian, kita pe anak juang ada kecelakaan lalu lintas di Atoga. Yang itu pegawai di tanpa nomor antrian bilang, siapa yang masih di ruang bedah pasien? Kita bilang, oh kita pe anak satu, ya dokter so pulang, sudah. Jadi dia juga berusaha, yang pegawai itu dia berusaha, dia ambil. Dia pergi di ruangan bedah, dia bilang, bu bawa aja nomor antrian, pergi, mar dokter sana ada. Sampai di ruang bedah, ada tuh mantri, dia bilang, bu sonim boleh kurang orang mulia aja tuh luka karena dokter sonya ndak ada. Kurang boleh orang perawat. Sementara itu, selain meminta maaf kepada keluarga pasien karena kurangnya koordinasi antara tim medis dan dokter, pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mobagu juga akan memberikan kompensasi perawatan prioritas dan fasilitas antar jemput kepada pasien, mengingat rumah pasien jauh dari rumah sakit dan pasien sangat membutuhkan perawatan medis. Sakit, saya mewakili teman-teman manajemen mohon maaf karena mungkin ini adalah kurangnya koordinasi antara tim kami, terutama tenaga kesehatan yang ada di dalamnya. Jadi saya sebagai humas rumah sakit sudah mengkonfirmasi langsung kepada keluarga bahwa hal ini kami sebagai rumah sakit memberikan kompensasi kepada ibu dan anak yang sedang sakit dengan karena kecelakaan, bahwa kami siap untuk memberikan kompensasi, menjemput dan mengantar kembali dan memberikan perawatan pelayanan prioritas untuk besok hari. Manajemen RSUD Kota Mobagu berjanji akan memperbaiki sistem koordinasi internal agar kejadian serupa tidak terulang. Rakman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Informasi warga di Manado mulai terima BLT Kesra akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara. Sejumlah warga di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara mulai menerima bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat atau BLT Kesra senilai Rp900.000. Keluarga penerima manfaat mengaku terbantu dengan adanya program ini. Sejumlah keluarga penerima manfaat yang berdomisili di Kelurahan Sindulang 1, Kecamatan Tuminting, Manado, mulai menerima bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat senilai Rp900.000. Seperti yang dirasakan oleh Sarsia Saleh dan Rita Endune, warga Sindulang 1 Lingkungan 2, yang sejak 1 November lalu telah menerima transfer BLT Kesra di rekening pribadi keduanya. Keduanya mengaku setelah mendapatkan pemberitahuan soal bantuan pemerintah berupa uang tunai dari grup WhatsApp, mereka langsung melakukan pengecekan di rekening Bank Himbara dan langsung melakukan penarikan uang untuk dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Tanggal 1 November. Oh oke. Berapa nilainya Bu? 900.000. Oh oke. Ibu ini langsung dikirim dari pemerintah ke rekening PKH. Rekening bank milik Ibu ya atas nama Ibu. Nah Ibu nilainya ini 900.000 nanti akan dimanfaatkan buat apa Bu? Untuk keperluan anak sekolah
beli jajan ke sekolah yang terutama. Untuk anak-anak ya. Ibu berapa jumlah anaknya Bu yang masih bersekolah? Oh, oke. Ibu sebagai penerima tanggapannya apa Bu? Merasa terbantu sekali dengan adanya program ini. Ibu harapannya apa ke depan? Harapannya biar bermanfaat untuk yang ada yang lain lagi yang belum tersalurkan. Mendapat informasi soal pencairan BLT ini dari mana? Dari grup, Bu. Dari grup WA? Iya. Oh, oke. Itu kapan Bu dicair Ibu informasi sudah tersalur di rekeningnya Ibu? Dari kemarin, Bu. Kemarin ya? Oke. Jadi setelah dapat informasi Ibu langsung melakukan pencairan di mana? Di bank itu BRI, Bu. Oh, oke. Nah Bu, ini kan sudah cair. Ibu akan digunakan untuk apa nantinya dana Ibu? Ibu? Ada beli baju sekolah, sepatu, tas, buku. Oke. Untuk diketahui, program bantuan BLT Kesra digulirkan pemerintah melalui Kementerian Sosial dengan nilai Rp900.000 untuk bantuan 3 bulan, periode Oktober, November, dan Desember 2025. Bantuan berupa uang tunai ini dikirimkan pemerintah langsung ke rekening Bank Himbara penerima manfaat dan ada juga yang dikirimkan melalui PT Pos Indonesia. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Kantor Pemadam Kebakaran Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara melaksanakan sosialisasi pencegahan dan penanganan kebakaran di salah satu sekolah menengah kejuruan di Kotamobagu. Kegiatan yang digelar di halaman sekolah ini diikuti oleh ratusan siswa dan guru. Dengan tertib ratusan siswa sekolah di salah satu sekolah kejuruan Kotamobagu, Sulawesi Utara mengikuti kegiatan sosialisasi tentang edukasi atau cara penanggulangan dini apabila terjadi kebakaran serta mengenalkan aplikasi Siap Tertib yang dimiliki Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran. Melalui aplikasi ini, para pelajar maupun guru dapat melaporkan dengan cepat berbagai kegiatan gangguan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, hingga peristiwa kebakaran yang terjadi di sekitar mereka. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan agar para siswa memiliki pengetahuan dasar dalam menghadapi kebakaran dan memahami pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Melalui sosialisasi ini, para siswa bisa menjadi agen informasi dan menyampaikan kepada masyarakat luas tentang pentingnya laporan cepat melalui aplikasi Siap Tertib agar kejadian bisa segera ditangani. Tujuan dilakukan sosialisasi ini terkait untuk mengedukasi pelajar agar mereka tahu bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan saat terjadi kebakaran, mulai dari pencegahan sampai dengan penanggulangan kebakaran. Kita juga mensosialisasikan terkait dengan aplikasi Siap Tertib yang ada di Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kotamobagu, di mana untuk aplikasi ini pengguna bisa mengakses atau bisa melaporkan terkait dengan kegiatan laporan gangguan Trantibum Linmas dan Pemadam Kebakaran. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan para pelajar tidak hanya lebih siap menghadapi situasi darurat, tetapi juga berperan aktif mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan tertib di Kotamobagu. Rahman Rahim, Kompas TV Kotamobagu, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Kompas Manado Pagi. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Saya Natasha Mewoh, pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.